Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidatun Hakonia. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid merupakan bahasa Arab yang secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya adalah tahsin atau membaguskan. Adapun cara istilah, tajwid adalah mengucapkan huruf hijaiyah dari tempat keluarnya dengan benar dan memberikan haknya huruf serta mustahaknya. Yang dimaksud dengan haknya huruf adalah sifat lazimah atau sifat asli dalam huruf tersebut, yang mana sifat tersebut tidak akan terpisah dari huruf tersebut, karena apapun baik itu ketika berharokat fathah, kasroh, dhamma ataupun sukun. Contoh dari sifat tersebut diantaranya jar, nafas tertahan, istilah, terangkatnya pangkal lidah, idbak, merapatkan pangkal lidah dengan langit-langit, dan lain sebagainya. Sedangkan mustahaknya huruf adalah sifat aridho atau sifat yang datang sesuai dengan kondisi tertentu seperti idhar, jelas, idham, masuk, iklab, membalik, ikhfa, samar, tarkik, tipis, tafhim, tebal, dan lain sebagainya. 2. Hukum pelajari ilmu tajwid. Hukum pelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Namun, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Jadi, kalau begitu, bagi kita yang ingin membaca Al-Quran wajib memperhatikan tajwidnya. Berarti, bagaimana mungkin kita dapat membaca Al-Quran dengan tajwid kalau kita tidak mempelajarinya? Mempelajari tajwid untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik menjadi satu keharusan bagi setiap orang yang hendak membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi mulia karena kita mempelajari hukum bacaan Al-Quran. Agar tilawah Al-Quran kita terbebas dari salah pengucapan, huruf keliru, memanjangkan dan memendekkan bacaan, serta tidak tepat idhar, ikhfa, dan nunanya. Penting bagi kita menanamkan motivasi utama yang diwasiatkan Nabi SAW untuk kita. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Al-Bukhari. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang taat. Yang ketiga, sejarah ilmu tajwid. Membaca Al-Quran tidak bisa disamakan dengan membaca bacaan lainnya seperti buku, koran, atau majalah. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah harus dibaca dengan baik, tepat, dan benar sesuai aturan yang berlaku. Panjang pendeknya bacaan Al-Quran bisa mempengaruhi makna bacaan tersebut, sehingga ada baiknya kita belajar ilmu tajwid terlebih dahulu. Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui cara melafalkan Al-Quran yang benar sehingga selamat dari kesalahan yang bisa mengubah makna bacaan. Pada awalnya, membaca Al-Quran memang tidak dibakukan dalam sebuah teori khusus karena para sahabat masih mencontoh cara membaca Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Barulah setelah Islam menyebar, maka ilmu tajwid disusun untuk menunjukkan cara membaca Al-Quran. Dalam berbagai literatur ulama, yang pertama kali menyusun ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Al-Hakoni. Nama lengkapnya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Hakon, yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Menurut Imam Ibnul Jazari, dialah orang yang pertama kali menyusun kitab tentang tajwid. Kitab yang ditulis Abu Muzahim Al-Hakoni di kemudian hari mempengaruhi kitab tajwid lainnya yang ditulis oleh para ulama kompeten, diantaranya 1. Kitab At-Tanbih ala Al-Lahnil Jali wal-Lahnil Kafi ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi. Wafatnya tahun 410 Hijriah. Yang kedua, Kitab Ariyah li Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lafzit
Tilawah ditulis oleh Abi Muhammad Maki bin Abu Tholib Al-Qaisi, wafat tahun 437 Hijriah. Yang ketiga, kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid ditulis oleh Abu Umar Utsman bin Said Ad-Dani, wafat tahun 444 Hijriah. Berkat para ulama di atas, umat muslim yang jauh dari zaman Nabi SAW bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Thanks for your attention.